Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Niwayan Yulia Andriani, NIM 202152121010. Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Warmadewa. Sebelum membahas tentang klasifikasi materi, harus tahu dulu, apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menepati ruang dan memiliki massa. Berdasarkan struktur dan sifatnya, materi digolongkan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal berarti murni, tidak ada zat pengotornya atau dia bersih. Zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada unsur dan yang kedua ada senyawa. Yang pertama yaitu unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Contoh unsur dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui antara lain adalah tembaga dengan lambang unsur Cu, kemudian ada seng dengan lambang unsur Zn, lalu ada besi dengan lambang unsur Fe, dan selanjutnya ada timah dengan lambang unsur Sn. Beberapa jenis unsur dapat dilihat pada tabel periodik. Yang kedua yaitu senyawa. Senyawa adalah zat kimia murni yang terdiri dari dua atau beberapa unsur yang dapat dipecah lagi menjadi unsur pembentuknya dengan reaksi kimia. Contohnya adalah air dengan rumus kimia H2O dapat diuraikan menjadi unsur oksigen O2 dan unsur hidrogen H2. Contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada air, garam, gula tebu, dan juga cuka. Selanjutnya adalah campuran. Campuran adalah suatu zat yang terbuat dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Campuran ada dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Yang pertama yaitu campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Campuran homogen banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu larutan gula dan larutan garam. Misalkan kita membuat larutan gula 1 sendok, kemudian dicampurkan ke dalam 1 gelas air, lalu diaduk rata. Maka rasa manis yang ada di permukaan larutan gula dengan yang ada di tengah dan ada di dasar itu sama. Artinya, komposisi gula dan perbandingan airnya itu sama, baik yang di permukaan, bagian tengah, atau di bagian dasarnya. Nah, ini yang disebut dengan campuran homogen. Begitupun sebaliknya, dengan larutan garam juga termasuk ke dalam campuran homogen. Yang kedua yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen adalah zat yang tidak dapat tercampur antara yang satu dengan yang lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Dengan demikian, pada campuran heterogen, seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama, atau komposisi masing-masing zat dalam campuran tersebut berbeda-beda. Contoh campuran heterogen adalah campuran air dan pasir atau air kopi. Misalkan, ketika kita membuat kopi 1 gelas air panas, kita campurkan dengan 2 sendok kopi, otomatis ketika kita aduk dan kita diamkan, maka yang di permukaan dengan yang di dasar itu kadar kopinya berbeda. Permukaan gelas mungkin tidak pahit, tapi kalau di dasar gelas itu bisa jadi dia sangat pahit.
Selanjutnya yaitu perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama yaitu unsur. Zat tunggal tidak dapat diuraikan, terdiri atas satu jenis atom. Selanjutnya yaitu senyawa. Zat tunggal dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau lebih, perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Yang terakhir yaitu campuran. Campuran dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau lebih, perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.